Suatu ketika, Al-Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayahanda As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sedang duduk-duduk di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halakoh pengajiannya. Di bagian lain serambi Masjidil Haram tersebut, Syekh Ibnu Sa'id juga duduk-duduk bersama anak buahnya. Sementara orang-orang di Masjidil Haram sedang larut dalam ibadah. Ada yang sholat dan ada pula yang tawaf. Pada saat itu, langit di atas Masjidil Haram diselimuti mendung tebal yang menggelantung. Sepertinya sebentar lagi hujan lebat akan segera mengguyur tanah suci umat Islam itu. Tiba-tiba air hujan itu pun turun dengan lebatnya. Akibatnya saluran air di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan derasnya. Melihat air begitu deras dari saluran air di atas kiblat kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz seperti kebiasaan mereka segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Air itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka dengan harapan mendapatkan berkah dari air itu. Melihat kejadian tersebut, para polisi pamong praja kerajaan Saudi Arabia yang sebagian besar berasal dari orang Badui daerah Najd itu menjadi terkejut dan mengira bahwa orang-orang Hijaz tersebut telah terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ngalap barokah dari air itu. Akhirnya para polisi pamong praja itu menghampiri kerumunan orang-orang Hijaz dan berkata kepada mereka yang sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air Ka'bah itu, "Hai orang-orang musyrik, jangan lakukan itu. Itu perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik. Hentikan." Demikian teguran keras para polisi pamong praja kerajaan Wahabi itu. Mendengar teguran para polisi pamong praja itu, orang-orang Hijaz itu pun segera membubarkan diri dan pergi menuju Sayyid Alwi yang sedang mengajar murid-muridnya di halakoh tempat beliau mengajar secara rutin. Kepada beliau, mereka menanyakan perihal hukum mengambil berkah dari air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu. Ternyata Sayyid Alwi membolehkan dan bahkan mendorong mereka untuk terus melakukannya. Menerima fatwa Sayyid Alwi yang melegitimasi perbuatan mereka, akhirnya untuk yang kedua kalinya orang-orang Hijaz itu pun berhamburan lagi menuju saluran air di Ka'bah itu dengan tujuan mengambil berkah air hujan yang jatuh darinya, tanpa mengindahkan teguran para polisi Badui tersebut. Bahkan ketika para polisi Badui itu menegur mereka untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz itu pun menjawab, "Kami tidak peduli dengan teguran Anda setelah Sayyid Alwi berfatwa kepada kami tentang kebolehan mengambil berkah dari air ini." Akhirnya, melihat orang-orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran, para polisi Badui itu pun segera mendatangi halakoh Syekh Ibnu Sa'id, guru mereka. Mereka mengadukan perihal fatwa Sayyid Alwi yang menganggap bahwa air hujan itu ada berkahnya. Akhirnya, setelah mendengar laporan para polisi Badui yang merupakan anak buahnya itu, Syekh Ibnu Sa'id segera mengambil selendangnya dan bangkit berjalan menghampiri halakoh Sayyid Alwi. Kemudian dengan perlahan Syekh Ibnu Sa'id itu duduk di sebelah Sayyid Alwi. Sementara orang-orang dari berbagai golongan berkumpul mengelilingi kedua ulama besar itu. Mereka menunggu-nunggu apa yang akan dibicarakan oleh dua ulama besar itu. Dengan penuh sopan santun dan etika layaknya seorang ulama besar, Syekh Ibnu Sa'id bertanya kepada Sayyid Alwi, "Wahai Sayyid, benarkah Anda berkata kepada orang-orang itu bahwa air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu ada berkahnya?" Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sa'id, Sayyid Alwi menjawab, "Benar, bahkan air tersebut memiliki dua berkah." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'id terkejut dan berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Sayyid Alwi menjawab, "Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya tentang air hujan, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Dan kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai Ka'bah,
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Mekkah yang diberkahi Allah. Dengan demikian, air hujan yang turun dari saluran air di atas Ka'bah itu memiliki dua berkah, yaitu berkah yang turun dari langit dan berkah yang terdapat pada Baitullah ini. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sa'id merasa heran dan kagum kepada Sayyid Alwi. Kemudian dengan penuh kesadaran, mulut Syekh Ibnu Sa'id itu melontarkan perkataan yang sangat mulia sebagai pengakuannya akan kebenaran ucapan Sayyid Alwi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini? Kemudian Syekh Ibnu Sa'id mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Alwi dan meminta izin untuk meninggalkan halakoh tersebut. Namun Sayyid Alwi berkata kepada Syekh Ibnu Sa'id, "Tenang dulu wahai Syekh Ibnu Sa'id. Aku melihat para polisi Badui itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan dan mensyirikkan orang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Oleh karena itu, sekarang bangkitlah Anda menuju saluran air di Ka'bah itu. Lalu ambillah air di situ di depan para polisi Badui itu, sehingga mereka akan berhenti mensyirikkan orang lain." Akhirnya, mendengar saran Sayyid Alwi, Syekh Ibnu Sa'id segera bangkit menuju saluran air di Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu, dan ia pun mengambil air itu untuk diminumnya dengan tujuan mengambil berkahnya. Melihat tindakan Syekh Ibnu Sa'id ini, para polisi Badui itu pun akhirnya pergi meninggalkan Masjidil Haram dengan perasaan malu. Syekh Ibnu Sa'id sebenarnya seorang yang sangat alim. Ia pakar dalam bidang tafsir. Apabila berbicara tafsir, ia mampu menguraikan makna dan maksud ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya di luar kepala dengan bahasa yang sangat bagus dan mudah dimengerti. Akan tetapi sayang, ideologi Wahabi yang diikutinya berpengaruh terhadap paradigma pemikiran beliau. Aroma Wahabi sangat kental dengan tafsir yang ditulisnya.